selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di live Instagram Top Career Global. Hari ini adalah edisi brokoli yang keempat dengan judul Strategi Lolos Screening di Carnival Cruise Line. Nah, teman-teman semuanya, sambil menunggu nih ya, teman-teman sudah mulai banyakkan join. Halo, selamat malam. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman semuanya. Saya Windy, saya Talent Acquisition dari Top Career Global. Dan hari ini kita akan mengadakan brokoli event yang keempat dengan judul Strategi Lolos Screening di Carnival Cruise Line. Nah, mungkin teman-teman yang sudah join pada hari ini ada yang mau apply, caranya gimana sih Kak? Terus mungkin ada teman-teman di sini yang sudah apply, tahapan selanjutnya apa sih Kak? Habis dari sini apa sih? Nah, nanti aku akan undang ya narasumber yang sangat spesial tentunya, yang lebih experience untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman semuanya di sini ya. Dan kita akan ada undang dua narasumber, yaitu yang satu adalah Bu Wahyu. Beliau merupakan Human Research Quality Manager di Top Career Global, dan yang kedua adalah Bu Kristi. Bu Kristi ini merupakan HRX dari Cruise Ship International. So dua, oke, rame banget nih di sini sampai keputus-putus. Oke, jadi dua narasumber kami sangat-sangat spesial. Jadi mohon untuk teman-teman semuanya diperhatikan dulu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin dijawab nih oleh narasumber kami, boleh banget ajukan pertanyaannya ya. Ada di kolom question and answer box. Jangan di komen, karena kalau misalkan di komen nanti akan tenggelam dengan teman-teman yang join di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan undang narasumber kita, Bu Kristi dan juga Bu Wahyu. Mohon menunggu teman-teman semuanya. Oke, sepertinya masih ada kendala teman-teman semuanya. Oke, sudah banyak sekali yang join ya. Wow. Oke, nanti akan dibantu juga oleh tim kami di komen kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari materi pada hari ini ya. Jadi mohon saya tidak bisa bantu jawab karena nanti kita akan fokus di strategi lolos screening di Carnival Cruise Line. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Oke. Sebentar. Kita undang dulu Bu Kristi. Oke, Bu Kristi sudah masuk nih teman-teman semuanya. Saya coba undang ya. Wow, oke. Banyak sekali nih ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih ya. Oke, mungkin sepertinya dari Bu Kristi dan juga Bu Wahyu ada kendala sinyal karena belum join juga pada live ini. Oke, teman-teman semuanya, ada yang nanya nih Kak, vakansinya apa aja? Nanti mohon untuk teman-teman untuk pantau ya, karena kita juga sudah upload vakansi-vakansi yang terbuka saat ini ada di website kita. Ada culinary, ada juga housekeeping handyman, kemudian ada aquatic attendant, lalu juga ada galley attendant juga yang terbuka untuk yang entry level. Jadi dimohon nih teman-teman semuanya yang punya experience yang relate bisa banget apply. Oke, Bu Kristi sudah join hari ini. Saat ini belum ada Kak. Oke, halo, selamat malam Bu Kristi dan Bu Wahyu. Oke, sudah tersambung, suara saya sudah terdengar, Bu Wahyu, Bu Halo, Kristi. Kak Windy. Sudah terdengar suaranya? Oke, sepertinya sinyalnya Halo. ada kendala nih. Halo, sudah ada suaranya Kedengaran, Bu selamat Wahyu, Bu malam. Kristi? Selamat malam. Suara kita kedengaran? Oke, selamat malam. Oke.
Oke, sudah terdengar ya Bu ya. Oke, banyak sekali nih Bu, sudah ada 50 lebih yang join interview untuk nontonin gimana lolos interview di Carnival Cruise Line. Udah ditunggu-tunggu nih Bu Wahyu dan Bu Kristi. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bu Wahyu dan juga Bu Kristi, mungkin boleh kita memperkenalkan diri lebih dekat lagi nih ya, supaya teman-teman juga bisa kenal Carnival dan juga Top Karir dan Ibu Wahyu dan juga Bu Kristi. Mungkin dari Bu Wahyu sendiri silakan boleh Oke, langsung thank you memperkenalkan diri Bu. Kak Windy. Halo Top Besti semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Wahyu, saya adalah Recruitment and Quality Manager of Top Career Global. Dan sebelum di Top Career Global, pengalaman saya lebih banyak di hospitality industry. Jadi saya sudah punya pengalaman 15 tahun lebih sebagai HR di hospitality industry. Salam kenal ya. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Thank you Bu Wahyu. Kalau dari Bu Selamat Kristi, malam Pak silakan Bu Besti, Kristi. nama saya Kristi. Saya di sini hadir untuk mendampingi Bu Wahyu sebagai narasumber dengan background pengalaman saya Shipboard Human Resource selama kurang lebih 16 tahun. Wah. Jadi kita tunggu nih presentasinya sama kalian. Oke, baik Bu Wahyu dan juga Bu Kristi. Tadi kan juga aku sebenarnya udah kasih tahu apa sih materi yang akan disampaikan hari ini adalah lolos screening tuh tips and triknya seperti apa. Jadi kita pengen banget nih kupas tuntas supaya teman-teman di sini yang kira-kira masih curious about our progress recruitment process di Carnival Cruise Line dan juga Top Career bisa paham di sini gitu ya Bu ya. Oke, sebelumnya biar teman-teman juga tahu nih mengenai Top Career nih Bu Wahyu, sebenarnya Top Career nih apa sih apa yang menggerakkan Top Career ini bisa menjadi bagian dari official partner hiring terbarunya Carnival. Oke, Silakan thank you Bu. Kak Windy. Jadi kami Top Career Global adalah digital recruitment platform yang mengutamakan keteransparan dalam proses rekrutmen. Dan misi kami di Top Career Global adalah untuk bisa memberikan opportunity bagi anak muda Indonesia untuk mendapatkan karir di hospitality industry dengan penempatan secara global. Nah, partner kita saat ini adalah Carnival Cruise Line yang juga berbagi misi yang sama dengan kita, Kak Windy. Jadi kami sama-sama leveraging teknologi, karena dengan teknologi kita bisa memberikan banyak option, kemudian kita juga bisa memberikan transparansi dalam proses rekrutmen kita. Jadi semuanya berjalan dengan sangat transparan, sangat efisien, dan semuanya bisa dilakukan di mana saja karena full online, Kak Windy. Oh, Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wahyu atas penjelasannya. Oke, tentunya sebelum mereka mengikuti proses rekrutmen dengan Carnival Cruise Line dan juga Top Career ya Bu ya, pastikan ada hal yang tentunya harus disiapkan, yaitu adalah CV. Nah, kalau dari Bu Wahyu dan juga pandangan Bu Kristi, gimana sih sebenarnya cara buat CV yang baik? Karena melihat teman-teman di sini masih ada yang bingung juga nih cara buat CV itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini boleh dijelaskan dari Bu Wahyu? Oke, jadi ya benar sih. Jadi yang terjadi saat ini masih banyak sekali teman-teman kita yang CV-nya bisa dibilang masih ikut CV-CV zaman dulu gitu Kak Windy. Jadi CV-nya masih hitam putih, terus kemudian masih dengan format-format yang sangat-sangat lama seperti itu. Nah, sebenarnya dari kami di sisi recruiter, kami akan sangat excited ketika kami melihat CV yang bisa komprehensif dalam satu halaman. Jadi CV yang bagus adalah yang semua informasinya nggak bertele-tele, tapi di sana bisa mencakup semua kompetensi yang dimiliki oleh si pelamar. Jadi kemudian dari personal information-nya juga lengkap. Karena yang kalau kita lihat sekarang Kak Windy banyak banget CV-CV yang miss dengan informasi-informasi krusial kayak tanggal lahir nih misalnya Kak Windy. Kenapa penting bagi kami? Karena minimum untuk bisa bekerja di kapal pesiar saat ini adalah 21 tahun. Nah, kita melihatnya dari situ. Nah, itu yang banyak sekali miss, as simple as that. Nah, kemudian kandidat juga seringkali melupakan yang namanya job responsibility.
Jadi mereka lebih cenderung memasukkan misalnya posisinya sebagai cook, tapi tidak dimasukkan deskripsi yang berhubungan dengan cooking, Kak Windy. Biasanya mereka hanya memasukkan deskripsi kayak preparing something, cutting, dan sebagainya. Which is sebenarnya yang akan dilihat oleh karnival itu adalah yang benar-benar sesuai deskripsi yang dibutuhkan. Misalnya dia apply sebagai komi, maka masukkan deskripsi yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, satu lagi yang sering kali dilupakan oleh kandidat adalah kandidat lupa memasukkan achievement. Misal, kandidat apply sebagai asisten pantry garde manger. Nah, kemudian sebenarnya dia punya prestasi, dia pernah menang lomba fruit carving gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya itu dimasukkan ke dalam CV, ini bisa jadi nilai lebih bagi kami rekruter. Kita akan melihat, oh ini potensial kandidat, seperti itu. Misalnya juga kandidatnya adalah teppanyaki cook. Terus kemudian dia punya portfolio, misalnya di YouTube atau di mana, boleh dimasukkan linknya di sana. Jadi kami sebagai rekruter juga bisa lihat, oh dia keren banget loh live cookingnya kayak gitu Kak. Yang bagus dari kami di rekruter itu yang seperti itu. Oh, oke. Nice information nih untuk teman-teman semuanya. Berarti kalau bikin CV itu data diri tuh benar harus lengkap ya Bu ya. Terus juga pengalaman nih jangan, pokoknya kalau bikin CV tuh jangan males gitu ya Bu ya. Harus dijelasin detail apa sih pengalamannya gitu ya Bu Wahyu ya. Oke, kalau dari pandangan Bu Kristi nih Bu sebagai HR yang ada di kapal pesiar sebelumnya, nah sebenarnya yang dinilai oleh Carnival Cruise Line dan juga kapal-kapal pesiar lainnya itu tuh sebenarnya keunikan CV yang seperti apa sih Bu yang dilihat dari Bu Kristi? Oke, thank you Kak Windy. Melengkapi tadi apa yang udah dijelasin sama Bu Wahyu, which is sudah cover banyak hal ya. Jadi sebenarnya ketika kandidat itu ngasih CV ke Top Karir itu sama aja kayak lagi kandidat itu berusaha menjual dirinya, ke kualifikasi dirinya ke Top Karir untuk menunjukkan saya adalah yang kandidat terbaik yang bisa Anda pilih. Judulnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi fokus tuh dikerjain CV-nya, selain data dirinya harus lengkap, nomor telepon, email semua harus bisa dihubungin. Kemudian ketika masuk ke kualifikasi job requirement-nya, apa yang diminta, terutama di minimum requirement itu harus matching dengan memang apa yang si kandidat miliki gitu ya. Terus jangan lupa, jangan malas juga untuk ngejelasin job experience-nya dia yang pernah dia punya, karena sebenarnya itu nilai jual yang sangat tinggi untuk bisa dinilai sama si rekruter-rekruter. Kenapa? Karena mereka sekali lagi pengen melihat cocok nggak nih sama apa yang dicari sama Carnival, kurang lebih kayak gitu. Jadi tolong jangan lupa dan jangan malas untuk menyantumkan secara detail tuh experience-nya dia plus sama kurang lebih secara brief job responsibility-nya dia dulu. Misalnya kayak tadi jelasin Bu Wahyu, kalau dia cook, dia apa aja gitu loh yang bagian dari responsibility kerjaan dia sebagai si kurang lebih kayak gitu. Oke, nice information. Terima kasih banyak Bu Kristi. Oke, aku waktu itu sempat ada ngeliat beberapa CV nih Bu dari salah satu sekolah yang CV-nya sama semua. Nah sebenarnya kayak gini tuh dinilai oleh Carnival nih oke nggak sih Bu? Apakah mereka nih dengan CV yang template-nya sama gitu? Apakah mereka semua dipanggil oleh Carnival gitu atau gimana nih Bu Wahyu? Ada insight mengenai hal itu? Ini memang case yang masih sering terjadi ya Kak Windy. Jadi justru kita malah jadi wondering kenapa orang yang punya pengalaman yang berbeda di tempat kerja yang berbeda CV-nya bisa sama persis gitu kan. Nah ternyata memang dulu sempat ada habit bahwa untuk melamar ke kapal pesiar itu ada template CV-nya gitu. Yang terjadi ini ternyata seperti itu. Setelah kita cari informasinya. Nah untuk di Carnival sendiri kami adalah fanship. Jadi kami sangat menghargai uniqueness dari masing-masing kandidat. Jadi tampilkan aja apa adanya sesuai gaya-gaya top bestie masing-masing. Yang penting masih dalam koridor kewajaran dalam sebuah CV ya. Seperti itu Kak. Jadi justru kita akan wondering kalau CV-nya sama persis. Seharusnya kan setiap orang punya
kreativitas berbeda ya. Oke. Gitu. Mhm. Jadi pokoknya kalau teman-teman ada yang mungkin sekolah di kapal pesiar harus juga Betul. mandiri nih ya Bu ya untuk buat CV-nya Betul. masing-masing ya. Nggak perlu sama Betul. template, isinya sama Betul semua sekali, gitu ya Bu Bu. ya. Oke. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Wahyu dan juga Bu Kristi. Nah, melanjuti misal nih teman-teman yang sudah bergabung kemudian apply dan CV-nya diterima. Nah, sebenarnya kalau dari Top Karir dan juga proses rekrutmen dengan Karnival nih Bu, sebenarnya prosesnya seperti apa sih Bu dari mengirimnya CV kemudian sampai menerima offering letter? Boleh diinfokan nih Bu setiap stage-nya tuh ada apa aja sih? Dan mungkin range-nya berapa lama waktunya mungkin nih teman-teman biar tahu nih ya Bu ya, abis ini kapan ya, kapan ya, ada lagi, boleh Oke, dijelasin baik. silakan Bu. Saya mulai dari proses yang paling awal dulu ya. Jadi kami punya proses di Oke. internal Top Karir dan ada proses yang di internal Carnival Cruise Line. Nah, proses yang di internal Top Karir itu kita mulai dengan pre-screening, Kak. Di mana di pre-screening ini kita bagi dua, ada pre-screening of resume atau CV, kemudian ada juga pre-screening interview. Nah, setelah mereka kita pre-screening resumenya, itu akan kita undang mereka by email. Jadi kita mau membiasakan kandidat kita untuk sering-sering buka email ya Kak, karena semua pemberitahuan dari Karnival nanti adalah by email. Nah, setelah mereka kita berikan pemberitahuan undangan untuk pre-screening interview, maka kita akan jadwalkan di setiap hari Selasa, Rabu, atau Kamis. Nanti kandidat akan dijadwalkan di salah satu hari tersebut. Nah, setelah lulus dari pre-screening, maka nanti akan ada proses yang namanya encoding CV ke websitenya Top Karir yang sudah terdirect ke Shipboard HR. Nah, kemudian di websitenya Top Karir ini, setiap kandidat akan diminta untuk memasukkan personal detail. Jadi mereka akan uploading CV, akan memasukkan personal detailnya di sana, dan setelah itu nanti kita juga akan dari Karnival akan mengirimkan email pemberitahuan berupa notifikasi untuk setup akun Rose. Tapi itu setelah resumenya di pre-screening lagi oleh Karnival Kak Budi. Nah, setelah mendapatkan notifikasi untuk setup akun Rose, yang berlangsung adalah interview yang langsung dihandle oleh Carnival Cruise Line, di mana semua notifikasi itu nanti akan dikirimkan ke email kandidat. That's why dari awal semua notifikasi kita juga dikirimkan by email untuk melatih kandidat supaya terbiasa dengan email. Nah, di internal Carnival sendiri itu ada proses yang berbeda-beda tergantung dengan posisinya yang dilamar. Kalau posisi assistant cook, maka prosesnya adalah hire view on demand atau kemudian setelah hire view on demand ada hire view live yang akan atau recruiter call yang akan dilangsungkan atau yang merupakan interview face to face dengan recruiter dari Carnival. Nah, setelah lulus recruiter call, maka akan langsung dapat job offer. Tapi beberapa posisi yang lain, prosesnya bisa sedikit lebih panjang, Kak Windy. Misalnya, di posisi housekeeping attendant, itu ada hire view on demand, kemudian recruiter call, lalu disambung lagi dengan hire view live. Setelah itu, baru akan dilanjutkan dengan job offer. Nah, untuk waktunya, kita tidak bisa memberikan timeline yang pasti karena itu tergantung dengan load kerja kita dan tergantung pada banyaknya kandidat. Kayak contohnya beberapa waktu lalu kan kita melakukan pre-screening untuk housekeeping attendant ya Kak, dan alhamdulillah banyak banget yang berminat. Jadinya kita mohon maaf ya Top Besti kalau ada yang ngelamar dan kemudian prosesnya jadi agak lama nih karena memang di backlog kita benar-benar masih banyak banget yang harus kita proses. Nah, sebagai tambahan informasi Kak, untuk semua proses ini step by step-nya sudah kita buatkan guideline yang sudah kita kirimkan by email ya berupa link
silahkan Tobesti klik di sana dan pelajari. Pun di setiap prosesnya seperti recruiter call, hire you live, kita sudah buatkan guideline-nya. Jadi silahkan sambil menunggu prosesnya, Tobesti semuanya berlatih sebelum menghadapi step-step interview tersebut. Gitu, Kak. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya. Jadi tadi Bu Ayu sudah sampaikan, pokoknya ada tahapan pertama screening CV dari Top Karir dan selanjutnya akan dilakukan oleh Carnival Cruise Line ya Bu ya. Berarti kita tidak ada kuasa lagi dari Top Karir untuk berapa lama memastikan itu nggak bisa ya Bu ya, karena memang dari Carnival sendiri yang akan menghandle. Gitu ya Bu ya. Oke. Oke, jadi memang teman-teman benar-benar harus mempersiapkan diri karena semua tidak bisa diatur oleh kami, namun dari karnivalnya yang handle gitu ya Bu ya. Oke, kalau pandangan dari Bu Kristi sendiri sebenarnya untuk kandidat-kandidat yang mau bekerja di kapal pesiar itu sebenarnya hal apa sih Bu yang dinilai oleh kapal pesiar sendiri dari HR kapal pesiar sendiri Bu? Apa sih anak-anak yang seperti apa sih yang akan bisa lolos hingga masuk ke menerima offering letter dari Carnival Cruise Line? Silakan Bu Kristi. Jadi tadi kan seperti yang dijelaskan Mbak Wahyu, screening itu kan ada dua, baik resume sama in person ya, secara langsung gitu antara si pihak recruiter sama si kandidat. Nah kadang-kadang yang suka bikin nervous kan itu yang in person ya, kan. Nah itu sebenarnya adalah kesempatan buat kandidat-kandidat atau sekalian untuk bisa again bagaimana caranya meyakinkan si recruiter bahwa saya adalah pilihan yang paling baik, pilihan yang terbaik. Beberapa tips yang bisa aku bagi buat top basic sekalian supaya bisa prepare nantinya. Yang kita lihat dari sisi shipboard itu adalah yang tipe-tipe kandidat yang bahasa Inggrisnya good communication skill-nya bagus secara bahasa Inggris ya, karena kan bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling utama atau yang digunakan nantinya di atas kapal. Jadi bahasa Inggrisnya harus bisa ditunjukkan bahwa kalian punya skill yang baik. Yang kedua adalah si kandidat juga bisa menunjukkan positive attitude di saat proses interview sendiri. Contohnya seperti apa nih? Kalau mereka tipe-tipe yang outgoing personality, contohnya seperti itu. Karena apa? Nanti untuk kerja di kapal pesiar itu kan dynamic environment ya, yang sifatnya dinamis banget dan apa namanya sangat diverse culture-nya, sangat beragam gitu ya. Jadi kita lihat nih tipe-tipe kandidatnya kira-kira yang seperti ini nih, yang punya good positive attitude, yang punya fun character, kemudian juga punya keinginan untuk belajar. Karena kenapa? Nanti pada saat kalian join di kapal pesiar yang baru-baru ini akan banyak sekali hal-hal yang harus kalian pelajari di awal-awal. Jadi tetap semangat dan itu yang kita lihat dari si kandidat-kandidat ini. Nanti juga pada saat kalian lagi proses person screening itu jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Contohnya apa? Dari timingnya udah benar-benar kalian dedikasi untuk sesi interview tersebut, nggak ada distraction. Kalian juga well groomed, prepare tentang readiness-nya kalian pada saat nanti kalian di proses interview tersebut. Dan yang paling penting pada saat proses interview kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara otentik. Maksudnya apa? Bukan jawaban-jawaban yang typical textbook yang kalian bisa contek dari internet, contohnya kayak gitu. Jadi memang coba kedepankan experience kalian, contoh-contoh case yang pernah kalian pelajari dari experience kalian. Coba jelasin juga tentang achievement kalian seperti yang tadi Bu Wahyu bilang. Kurang lebih sih kayak begitu. Jadi benar-benar kita untuk bisa selling diri kita ke si recruiter tersebut. Gitu. Nice, oke, benar-benar banget, benar banget. Jadi teman-teman di sini juga mungkin ada beberapa yang gagal karena ada yang to be honest dia nggak jujur dalam interview. Ada yang diajarin Bu, ketika lagi interview lagi ditanya-tanya di balik layar itu ada yang bantuin. Jadi itu yang bikin kayaknya ini gimana sih nih? Ada pengalaman nggak sih sebenarnya gitu? Jadi teman-teman ini benar-benar ya harus diperhatiin banget dari sarannya Bu Kristi, bahwasannya teman-teman kalau mau interview be honest ya Bu ya, karena semua itu akan dinilai ya dari kapalnya juga ya Bu ya.
Ada additional comment nggak dari Bu Wahyu mengenai hal ini? Ya, sebenarnya yang kami cari sebagai kru kita itu karena kita adalah fanship, yang kita cari itu adalah outgoing personality juga, Kak Windy. Jadi itu juga akan menjadi parameter pada saat anak tersebut melakukan hire view on demand. Karena banyak banget yang di hire view on demand itu mereka ngobrolnya jadi kayak robot, Kawin, mungkin karena lagi nervous sekali ya. Nah, kalau di sini perlunya latihan jatuhnya, karena kita pengen apa ya, kualifikasi top bestie semuanya tuh benar-benar keluar di sana. Jadi gimana sih aslinya, se-outgoing apa sih top bestie semuanya ini sebenarnya gitu. Oke. Jadi memang teman-teman nih sebelum bisa berangkat ke kapal pesiar benar-benar harus disiapkan banget ya secara mental, secara ngobrol dengan bahasa Inggris seperti apa gitu ya Bu Ibu Kristi Betul, ya. Kak. Oke. Bu Wahyu dan juga Bu Kristi, tadi ada yang nanya nih sebenarnya kalau Top Car dan Carnivali ada final interview-nya secara langsung nggak sih? Atau gimana sih sistem rekrutmennya, online atau offline atau bagaimana? Iya, tadi lupa saya sebutkan ya. Jadi dari semua proses yang tadi saya sebutkan, itu semuanya online, Kak. Jadi semua aplikan dari seluruh Indonesia bisa melamar dari tempat masing-masing. Di mana ini sangat memudahkan ya, Kak. Dan memang ini adalah keuntungan kita sebagai digital recruitment platform, yaitu kita bisa mengakomodir kandidat dari manapun. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Mungkin teman-teman juga masih ada yang gaptek teknologi nih Bu ya. Jadi teman-teman memang harus cepat belajar ya Bu ya untuk bisa interview secara online. Karena sebenarnya kalau aku lihat sih interview online itu sebenarnya ngebantu banget ya. Jadi nggak perlu datang ke office, nggak perlu meluangkan waktu seharian untuk interview betul, ya. betul. Gitu ya Bu ya. Jadi selain menghemat waktu juga pasti menghemat ongkos ya Kak. Kalau dulu kan kalau misalnya kandidat dari Surabaya nih misalnya terus final interviewnya di Bali kan kesian ya Kak. Mereka pertama keluar uang untuk transportasi, kedua keluar uang untuk akomodasi, minimal makan lah ya kalau misalnya nggak nginep. Nah ini kan terus belum tentu juga lulus nih Kak, kan kasihan banget ya. Nah kalau yang online, mereka bisa lakukan dari rumah dan mereka nggak perlu keluar biaya. Yang penting mereka cuma perlu koneksi yang bagus supaya selama proses rekrutmen semuanya lancar, gitu Kak. Oke. Oke, baik. Yang mungkin yang perlu dipersiapkan kalau misalkan teknologi lebih sering baca-baca segala informasi yang kita infokan ya Bu ya dari Top Career sendiri dan juga dari Carnival Cruise Line melalui email. Oke, dari teman-teman juga banyak yang nanya nih Bu, sebenarnya saat ini tuh bukaan apa aja sih yang lagi open di Top Career dan juga Carnival Cruise Line, apa saja nih job vacancy yang tersedia saat ini? Oke, saat ini yang sedang menjadi prioritas kita masih di kulineri Kak Windy. Jadi kita membutuhkan asisten cook, kemudian kita juga memerlukan komi, kita memerlukan DP dan juga CDP. Nah, previously kita punya job opening di housekeeping, kemudian laundry dan gali ya. Cuman saat ini memang di backlog kita masih sangat penuh, jadi kita close sementara supaya kita bisa memproses yang sudah masuk duluan. Nah, bagi top bestie yang mungkin kemarin sudah apply, tapi belum bisa encoding, sabar dulu ya, nanti akan dibuka kembali saat backlog kami sudah lebih berkurang load-nya. Seperti itu Kak Windy. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wahyu. Oke, untuk syarat-syaratnya tersendiri nih dari Bu Kristi, mungkin ya kalau di kapal pesiar tuh dari Carnival Cruise Line sendiri ada syarat-syarat generalnya nggak sih Bu? Apa aja sih yang harus disiapkan? Terus kemudian dokumen-dokumen apa aja yang perlu diperlengkapkan gitu? Kalau untuk dari support sebenarnya sangat menguntungkan kalau misalnya si kandidat itu contohnya udah punya paspor, misalnya gitu ya. Kalau misalnya dokumennya itu kan karena itu syarat dokumen yang paling utama ya untuk mengurus dokumen yang selanjutnya. Ada banyak sih, ada 5 dokumen untuk join ke kapal untuk dari member dari Indonesia gitu. Jadi kalau udah punya paspor itu sangat memungkinkan. Nanti Top Karir
kalau misalnya bisa memberikan guidance lebih lanjut untuk dokumen-dokumen yang lain. Jadi kalau misalnya nanti ada juga kandidat yang misalnya udah punya shipboard experience yang sebelumnya mungkin dari tempat yang lain, tentunya akan lebih paham bahwa dokumennya itu semuanya harus disiapkan dengan baik, timeline-nya juga cukup, supaya nanti ketika waktunya mereka untuk tujuan kapal itu mereka udah ready semua. Ya, aja. Oke, ada tambahan? Baik, terima kasih Bu. Ada tambahan dari Bu Wahyu Baik. untuk syarat-syarat general? Jadi sebagai informasi untuk Top Bestie semuanya, untuk karnival kita persyaratan dokumennya simple banget ya Kak. Jadi kita untuk STCW itu hanya perlu basic safety training. Kemudian kita tidak perlu yang lainnya seperti SAT dan CCM. Kita BST saja sudah cukup untuk hotel department. Kemudian kita perlu paspor pastinya, perlu Simen Book, dan juga perlu medical check up, hasil dari medical check up, medical fit for duty. Kemudian kalau untuk medical juga kita cukup simple Kak, jadi udah nggak perlu vaksin-vaksin kayak influenza, yellow fever, karena masih banyak banget pertanyaan tentang itu. Vaksin yang kita mandatori hanya MMR, seperti itu Kak. Jadi cukup simple dan hemat pastinya ya, karena nggak perlu keluar uang untuk ngurus dokumen-dokumen yang lain. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wahyu dan juga Bu Kristi atas penjelasannya. Oke, biasanya nih Bu Wahyu dan juga Bu Kristi, tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh kandidat ketika melakukan proses rekrutmen dengan Carnival Cruise Line? Mungkin ada juga nih, tadi aku lihat di komen secara sekilas ada yang hire view itu katanya susah banget. Emang gimana sih Bu secara flow di hire view sendiri Bu? Oke, tantangan yang saat ini terjadi yang memang benar-benar jadi challenge kita untuk edukasi ya Kak Win, itu adalah ternyata masih banyak banget kandidat kita yang belum terbiasa dengan online recruitment. Jadi begitu ngadep kamera, saking nervousnya terus ngeblank gitu Kak Win. Padahal sebenarnya mungkin mereka punya kompetensi yang bagus, tapi karena nggak biasa interview online, akhirnya mereka jadi ngeblank pada saat harus menjawab pertanyaan. Nah, karena saking nervousnya itu juga, jadinya kita tidak bisa melihat karakter asli si kandidat. Karena pada saat di sana yang ada adalah dia kelihatan ngomongnya jadi kayak robot gitu, terus terkesan kayak membaca yang seperti itu sebenarnya bisa diatasi Kak. Jadi kalau misalnya dari jauh-jauh hari sebelumnya kandidat sudah mulai berlatih dengan ngomong di depan kamera, kemudian terbiasa dengan conference call, pasti mereka akan lebih merasa nyaman depan kamera dan mereka bisa jadi diri mereka sendiri gitu Kak. Karena sebenarnya yang mau kita lihat itu adalah outgoing personality-nya. Again, kita adalah friendship. Itu yang sebenarnya menjadi kata kunci. Karena ternyata dari beberapa orang yang lolos, setelah kita analisa, oh bukan yang paling pintar kok yang lolos. Ternyata yang paling lolos itu adalah yang paling fun depan kamera, yang paling nyaman. Itu sebenarnya kata kuncinya hire view, Kak Win. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ada tambahan juga nih informasi nih, Bu. Tadi kan Ibu udah jelasin ada hire view live, terus ada recruiter call. Nah, tapi ada juga nih, Bu, yang nanya status talent pool dan juga application on hold. Nah, application on hold ini sebenarnya apa sih, Bu? Kenapa sih bisa hire view kok ada yang application on hold, terus juga ada yang habis recruiter call, lalu ada talent pool. Nah, ini maksudnya apa nih, Bu? Mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung nih ya, Bu ya. Silakan, Bu. Baik. Jadi talent pool itu seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya Kak Win. Kita punya banyak sekali aplikan di backlog kita yang memang akan kita proses, tapi pasti perlu waktu. Nah, supaya mereka nggak terlalu banyak bertanya-tanya, ini aku kok nggak dapat notifikasi apa-apa, ini aku sebenarnya masuk nggak sih application, supaya mereka nggak galau, maka Carnival mengirimkan notifikasi dan menyebutkan di sana, halo, mohon maaf karena backlog kita sekarang sedang masih sangat penuh, maka kalian saya put on hold ya, atau application on hold ya. Nah, itu supaya Top Bestie semua aware.
oh sebenarnya application-ku diproses kok, cuman masih di hold. Seperti itu, Kak. Nah, kalau yang telepon Hmm. itu begini, Kak. Kalau yang telepon itu ceritanya adalah mereka sudah melewati tahap-tahap interview sampai ke tahap yang paling akhir. Nah, namun dengan alasan tertentu dari pihak Carnival, mereka harus di hold dulu, Kak. Karena Carnival sedang mencarikan schedule untuk mereka sebenarnya. Jadi supaya mereka juga aware bahwa mereka sebenarnya sudah melewati tahap-tahap rekrutmen tersebut dan kemudian sudah oke, supaya mereka juga nggak bertanya-tanya. Makanya disebutkan bahwa di situ mereka masuk ke talent pool atau bahasa lainnya adalah waiting list lah, Kak. Seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan, Kak, kalau misalnya di dalam proses mereka waiting list, kemudian mereka dites lagi nih, Kak. Karena si rekruter melihat, oh ternyata anak ini juga punya bakat lain kok. Mungkin aja kalau dia bisa kita berikan kesempatan lebih cepat, tapi kita perlu tahu nih, mereka cocok nggak di tempat baru yang akan kita assign. Nah, seperti itu, Kak. Jadi, Tobesti jangan kaget ya kalau udah masuk waiting list, tapi ternyata nanti direkruter call lagi seperti itu. Karena sebenarnya artinya Carnival sedang punya plan tertentu untuk kalian semua gitu. Oke, jadi teman-teman yang ada di application on hold, terus juga di talent pool jangan jangan putus asa ya, karena statusnya ini bukan didina ya Bu ya, karena memang masih tetap diproses oleh Carnival, namun statusnya mungkin depending gitu jatuhnya ya Bu ya. Betul, betul Karin. Oke, baik. Terima kasih Bu Wahyu atas penjelasannya. Nah, mungkin ini boleh dijawab nih dari Bu Kristi. Ada pertanyaan mengenai teman-teman yang ada experience misal di kasino, tapi dia mau pindah departemen. Nah, sebenarnya bisa nggak sih Bu Kristi dari pandangan Ibu mengenai hal ini tiba-tiba pindah ke posisi lain yang mana sebenarnya mungkin di posisi tersebut tidak ada pengalamannya gitu, Bu? Bermasalah ya dengan Kak Windy. Halo, Kak Windy. Halo, Yap, terdengar jelas sudah sekarang, oke. Bu? Sorry tadi Mbak. Oke, baik. Saya ulang ya pertanyaannya. Tadi ada salah satu kandidat yang bertanya sempat ada experience di kasino, namun beliau ini ada pengen ganti departemen lain gitu atau mungkin posisi lain. Nah sebenarnya kalau dari kapal pesiar nih, lo nggak sih Bu dengan Oke, hal tersebut? thank you Kak Wendy. Ini kasusnya kalau misalnya tim membernya udah join ke kapal ya, itu berarti ya. Oke, biasanya ketika tim member itu join yang pertama kali, mereka itu ketentuannya adalah untuk menyelesaikan kontrak tersebut sesuai dengan apa yang sudah di agreement pertama. Jadi kalau misalnya tim membernya itu apply untuk kasino dan sudah dapat offer letter, dapat LOI dan assignment sebagai kasino di divisi tersebut, mereka wajib untuk menyelesaikan kontrak tersebut sebagai kasino sampai selesai. Nanti kalau misalnya mereka udah di kapal dan mereka nanti melihat ada opening untuk kontrak kedua, itu mereka bisa apply biasanya. Tapi again, what needs to happen is that kalau misalnya mereka join untuk pertama kali, kontraknya harus selesai dulu yang pertama. Nanti untuk opsi untuk melamar di posisi yang lain itu bisa dari kontrak kedua forward. Oke, baik. Terima kasih Bu Kristi. Mungkin dari Bu Wahyu ada tanggapan, Bu? Kalau untuk proses perpindahan dari satu departemen ke departemen lain, itu memang pure dilakukan di kapal Kak Windy. Jadi kami dari sisi agensi belum bisa membantu proses tersebut. Jadi biasanya kalau ada yang datang ke TMC Indonesia dan kemudian menanyakan hal tersebut untuk kontrak berikutnya, pasti akan kami bantu dengan memberikan arahan untuk beremail ke si board HR. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wahyu dan Bu Kristi atas penjelasannya. Oke, di sini ada juga nih nanya, sebenarnya Carnival ini ada bukaan asisten waiter atau bar nggak sih Bu untuk dalam waktu dekat Well, ini? ini sebenarnya jadi teaser ya. Jadi kayak memang dalam waktu beberapa bulan ke depan kita akan punya opportunity untuk
opening vacancy di posisi-posisi tersebut, Kak. Tapi kayaknya nggak seru kalau kita share sekarang ya. Jadi nanti top bestie semuanya harus sering-sering pantengin IG kita untuk tetap tahu update dari kami. Kayaknya gitu deh, Kak. Kalau dikasih tahu sekarang nanti nggak seru. Harus stay tune. Harus stay tune. Oke, baik. Oke, siap. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman ya, pokoknya kalau misalkan mau ngelamar di posisi yang sesuai dengan experience-nya, please banget pay attention dengan Instagram kita karena semua informasi akan disampaikan by Instagram ya Bu ya. Betul sekali. Stay tune terus ke Instagram kita. Oke. Proses pengiriman CV-nya seperti apa sih Bu? Tadi kan udah ngejelasin harus ada persiapan ini, tapi pengirimannya ini bagaimana nih Bu? Boleh dijelaskan? Oke, ini lagi di pin ya email kita. Jadi Top Bestie semuanya bisa catat. Top Bestie bisa mengirimkan CV ke humancapital@topcareer.com. Dari CV yang Top Bestie sekalian kirim, nanti kita akan pre-screening terlebih dahulu. Setelah kita anggap CV-nya memenuhi syarat untuk di-encode dan atau untuk dijadwalkan untuk mengikuti pre-screening, kita akan info lagi baik dengan membalas email tersebut atau mengirimkan email undangan untuk pre-screening. Kemudian kalau ternyata CV-nya masih belum memenuhi standar, nanti kita akan kirim balik dan dengan memberikan remark ya Kak. Jadi mohon diperbaiki CV-nya di sisi ini supaya CV-nya jadi lebih komprehensif. Gitu sih Kak. Oke, baik. Pokoknya teman-teman semuanya tips and triknya adalah CV itu wajib banget komprehensif ya Bu ya, supaya tidak ada bolak-balik dan bisa segera diproses gitu ya. Apalagi kalau misalkan posisi tersebut dibuka. Oke, baik. Lumayan banyak yang nanya nih Bu. Wow. Oke, saya coba cari dulu. Ada yang nanya, saya umurnya masih 21 kurang 8 bulan. Sebenarnya bisa apply nggak sih Bu? Saya juga kru karnival nih gitu. Mungkin dari Bu Kristi dan Bu Wahyu ya. ada tanggapan? Boleh Kak, silakan. Kalau untuk usia sih sudah jelas ya ketentuannya seperti apa di 21 tahun ya. Betul. Karena apa? Sekali lagi usia tersebut terkait dengan ketentuan legal untuk bisa kerja ke luar negeri atau secara internasional. Jadi memang kalau ketentuan itu penting banget diperhatikan. Kalau kamu udah masuk usia 20 tahun, you can apply. Yes. Tapi mungkin kita juga bisa kasih sedikit keringanan ya Kak Win. Kalau misalnya dia 21 tahunnya kurang 2 bulan gitu, kan nanti masih ada proses ya di sana, jadi masih bisa. Tapi kalau kurang 8 bulan masih kejauhan deh kayaknya Kak. Jauh banget, karena nanti takutnya pas dia lolos belum 21 gitu kan. Oke, pasti make sure pastiin dulu aja, yang penting umurnya minimal 21 baru apply. Jadi nanti possibility untuk berangkatnya bisa lebih cepat ya kalau schedule lebih aman dia ya Bu ya. Oke. Oke, baik. Ada pengalaman 1 tahun nih Bu, tapi itu including training atau juga mungkin ada yang internship. Nah sebenarnya kalau di Carnival tuh dihitung nggak sih Bu pengalaman training atau juga internship? Jadi banyak banget memang pertanyaan seperti itu dari Top Bestie semuanya. Mohon maaf untuk saat ini memang ketentuan pengalaman itu adalah pure yang pengalaman bekerja Kak. Jadi kalau untuk on the job training belum dihitung sebagai pengalaman bekerja, gitu Kak. Jadi memang harus 1 tahun pengalaman bekerja. Oke, baik. Wajib 1 tahun di luar training dan juga internship ya Bu ya. Betul. Oke, di sini juga ada yang tanya nih Bu, berkasnya sebenarnya kalau mau apply wajib lengkap dulu nggak sih di awal atau kirim CV aja sebenarnya udah cukup? Oke. Jadi untuk tahap awal sebenarnya yang paling kita perlukan adalah CV yang sesuai yang kita sebutkan tadi ya Kak. Jadi sudah lengkap, deskripsinya lengkap dan sebagainya. Untuk dokumen nanti bisa diurus ketika Top Bestie semuanya sudah mendapatkan job offer. Jadi kalau misalnya saat ini Top Bestie belum punya dokumen,
tapi sudah memenuhi syarat 1 tahun pengalaman minimal dan kemudian usia minimal 21 tahun, yuk gas aja, lamar dulu. Nah, masalah dokumen nanti diproses sambil menunggu assignment-nya. Begitu, Kak. Oke. Oke, baik. Wow, di sini banyak banget nih yang bertahan untuk stay untuk nonton Ibu, karena memang secara obrolan nih kita membahas CV sampai akhir. Jadi teman-teman wajib banget nih ya sampai akhir ya. Dan nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan boleh banget ditonton yang awalnya ya. Oke, mungkin aku ada pertanyaan juga nih terakhir untuk Bu Kristi. Sebenarnya aspek-aspek apa sih Bu yang dianggap penting untuk menilai kualitas kandidat gitu ya, potensi kandidat untuk dapat bekerja di kapal pesiar dan juga khususnya di Carnival Cruise Line. Silakan Bu Kristi. Thank you Kak Windy. Jadi kalau aspek itu sebenarnya dibagi 3 hal ya. Yang pertama bahasa Inggris. English skill-nya itu harus bisa ditunjukkan dalam resume dan nanti pada saat sesi in-person-nya. Termasuk juga yang kedua adalah kompetensi dari si kandidat itu sendiri. Termasuk itu adalah experience dia bisa jelasin, dia bisa ceritain pengalaman kerja dia, responsibility dia untuk menunjukkan bahwa dia memang sesuai dengan job requirement yang diminta. Kemudian yang ketiga, yang juga nggak kalah penting adalah personality dari kandidat sendiri. Seperti yang tadi udah dijelasin sama Bu Wahyu, Carnival mencari spesifik personality dari si kandidat-kandidat tersebut. Contohnya yang punya positive attitude tadi, positive appearance, kemudian juga punya fun karakter supaya mereka bisa have fun juga ketika mereka kerja di kapal. Jadi 3 hal itu adalah yang penting untuk diperhatikan pada saat mereka melamar kerja untuk Carnival Cruise Line. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Kristi. Nah, aku ada pertanyaan terakhir untuk Bu Wahyu ya. Last but not least sih sebenarnya, mungkin ada beberapa nanti ke depannya. Ada pertanyaan tadi dari teman-teman di sini, kalau misalkan kerja 1 tahun itu sebenarnya kerjanya harus di mana sih Bu tempatnya? Apakah memang wajib yang eksklusif hotel baru bisa kerja di kapal pesiar Carnival Cruise Line atau bagaimana nih syaratnya? Untuk pengalaman kerja, ideally itu harus berasal dari hotel berbintang, minimum hotel bintang 4 atau 5 ya Kak. Tapi itu nanti kembali ke kompetensi masing-masing kandidat Kak. Karena banyak banget kandidat-kandidat kulineri kita yang juga justru nggak berasal dari hotel, mereka berasalnya dari restoran, tapi memang kompetensinya bagus, pengalamannya bagus, outgoing personality-nya dapat, bahasa Inggrisnya dapat, ya mereka tetap bisa lolos Kak. Jadi akan lebih baik, it's a privilege for us kalau misalnya kandidatnya berasal dari hotel bintang 4 atau 5. Tapi jika tidak, tapi dia mempunyai kompetensi yang bagus, juga most welcome, gitu Kak. Oke, baik. Terus ditambah dengan informasi Bu Kristi ya, secara personality juga dihitung juga, dinilai ya Bu ya, untuk bisa lolos di Carnival Cruise Line. Oke, Bu, kita juga ada yang tanya nih, sebenarnya kalau di apply di Top Career nih ada biayanya nggak sih Bu? Ada yang perlu dibayar nggak sih dari kandidat ke Top Career? Oke, ini juga top question-nya para Top Bestie ya. Jadi setiap kali ada applicants yang datang ke kantor atau kemudian texting kita di WhatsApp, texting kita di Instagram dan sebagainya, selalu pertanyaannya, Kak, biayanya berapa? Gitu kan ya. Nah, kami di Top Career tidak ada skema biaya sama sekali. Jadi biaya yang mungkin dikeluarkan oleh kandidat adalah nanti pada saat pengurusan dokumen, which is di mana dokumen tersebut kan memang menjadi properti masing-masing kandidat ya Kak ya. Jadi memang mau tidak mau harus berkorban di sana sebelum bekerja di kapal pesiar. Tapi kalau untuk biaya agensi kami tidak ada. Jadi kami 0 rupiah Kak. 0 rupiah. Ya. 0 rupiah ya, no recruitment fee, agency fee ya teman-teman semuanya ya. Please be aware banget dengan teman-teman
semuanya yang mengakui Top Karir ini meminta uang puluhan juta. No, kita tidak terima itu sama sekali ya teman-teman ya. No, oke. Yang perlu kalian persiapkan adalah experience ya Bu ya. Pengalamannya benar-benar personality yang disampaikan oleh Bu Kristi, dan juga orangnya fun. Itu yang bikin Betul lolos, bukan dari sekali uang ya Kak, Bu ya. betul banget. Apalagi proses kita transparan. Semuanya dikirim langsung ke email masing-masing kandidat. Jadi dari situ kami di agensi juga nggak punya wewenang untuk menggagalkan atau meloloskan kandidat tertentu. Hanya Karnival sebagai user yang berhak meloloskan atau menggagalkan kandidat tertentu. Begitu Kak. Oke. Oke, baik. Yang penting teman-teman harus be honest ya dalam proses rekrutmen. Dari segi CV benar-benar harus real experience ya Bu ya, sampai nanti diterimanya offering letter, supaya nanti ketika di kapal juga nggak kikuk ya Bu kalau punya real experience ya. Oke. Oke, baik. Terakhir ya Bu, mungkin ada saran atau mungkin tips and trick untuk teman-teman semuanya bagi yang mau mempersiapkan diri supaya ke kapal pesiar nih. Dari Bu Kristi Ya, silakan Bu. Windy. Aku cuma mau remind top basic kalian yang Karnival cari sekali lagi adalah kandidat-kandidat yang memang kompetensinya cukup baik, sesuai dengan apa yang dicari, kemudian bahasa Inggris ya, kemudian personality-nya tadi, dan nanti pada saat nanti kalian sudah berproses di proses rekrutmen tadi, kalian harus confident, kalian juga harus honest dengan requirement, dengan kompetensi yang tadi kalian milikin gitu ya, dan kalian juga jangan takut untuk be spontaneous. Jadi kalian bisa tunjukin fun karakter kalian di situ, dan itu yang akan membantu kalian tiga hal tadi untuk bisa nanti menjadi bagian atau keluarga dari Karnival. Oke, baik. Ada tambahan? Oke, tadi sudah hampir semuanya disebutkan oleh Kak Kristi. Sedikit tambahan dari aku, Kak Win. Semasa kalian masih mempersiapkan diri, pastikan juga kalian belajar tentang segala sesuatu yang berkaitan sama online recruitment. Latihan. Kemudian berlatih ngomong di depan kamera, direkam-rekam sendiri, ditonton sendiri. Kalau sekiranya masih kelihatan kaku, diulang lagi, direkam lagi. Pokoknya buat diri kalian senyaman mungkin dan sesopan mungkin depan kamera. Gitu sih Kak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sekali lagi nih Bu, cara report kalau misalkan udah jadi kru nih gimana nih Bu? Kalau ke Top Karir apakah harus datang ke alamatnya? Mungkin disampaikan nih Bu, alamat kita ada di mana, terus juga reportnya seperti apa? Silakan Bu, terakhir. Kalau sudah menjadi kru, sebenarnya tidak harus datang ke Team Member Center Indonesia, which is alamatnya adalah di Pertokoan Dewata Square di Jalan Ledakan Tular di Bali. Kalau teman-teman mungkin aware, biasanya sih mereka aware-nya di sebelah mananya Mama Leon Kak, gitu kan. Nah, kita ada di deretan pertokoannya Mama Leon, persis di sebelahnya klinik Dokter Tompi, atau di depannya Bank Indonesia. Jadi gampang banget dicari kalau di Bali. Karena kita ada di the heart of Denpasar lokasinya. Nah, tapi untuk tim member yang tidak berada di wilayah Bali, jangan berkecil hati ya. Karena kakak-kakak ke bestie semuanya masih tetap bisa terhubung dengan kami dengan cara booking session dengan kita melalui TM Hub dan klik ke TM Request. Nah, di sana nanti kakak-kakak bisa booking online session melalui Zoom. Jadi tetap bisa dibantu Kak, mau yang jauh, mau yang dekat, dengan teknologi semuanya bisa kita capai. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Wahyu dan juga Bu Kristi. Saya rasa cukup karena sessionnya ternyata udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam nih Bu Wahyu dan Bu Kristi. Oke, mungkin
Mungkin aku sedikit nambahin aja, kembali lagi untuk teman-teman, dimohon untuk pengiriman CV-nya nanti di awal adalah ke email kami di humancapital@topcareer.com ya. Setelah itu kalian nanti akan mengikuti beberapa proses tahapan rekrutmen yang akan diadakan oleh Top Career dan dilangsungkan oleh Carnival Cruise Line. Oke, teman-teman semuanya, nanti kalau ada yang ketinggalan dari ada yang belum dijawab pertanyaan-pertanyaannya karena baru datang, mohon untuk ditonton live-nya dari awal karena kita sudah kupas tuntas segala macam informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sekali lagi Bu Kristi dan Bu Wahyu. Boleh langsung live dari Instagram ini. Thank you Bu, sehat-sehat ya Bu. Bye. Terima kasih teman-teman semuanya.